Ia adalah sosok jurnalis perempuan yang tangguh dan terbiasa bergelut dengan rumitnya dunia peliputan mendalam dan investigasi. Yuliawati namanya. Wah, seru, banyak pengalaman khusus, pengalaman yang mendebarkan adrenalin naik. Yang ini adalah Johan, seorang pewarta televisi yang harus berkutat dengan penelusuran rumit ala detektif media. Di ranah dunia kaca ini, nama program Metro Realitas bisa jadi ukuran bagaimana peliputan mendalam ini ditampilkan. Investigasi adalah menggali sesuatu ya, menggali informasi sedalam-dalamnya ya. Ketika dengan diriku yang ketika ingin menjadi liputan investigasi adalah aku ingin memberikan informasi lain dari yang sudah beredar ke masyarakat gitu. Nah, kita mendalami suatu materi itu bahwa nih ada sisi lain dari berita ini gitu. Bahwa berita ini sebenarnya begini gitu. Itu yang ingin kita capai bagi diriku gitu. Kita sudah capek-capek, kita sudah lelah, kita berhasil mendapatkan sesuatu yang fakta yang sebenarnya gitu. Di Indonesia, majalah mingguan Tempo adalah salah satu yang produktif membuat liputan investigasi sebagai ujung tombak karya jurnalistiknya. Karya-karya investigasi Tempo dihasilkan oleh tangan-tangan yang mengerti betul bagaimana informasi perlu digali dan disajikan kepada masyarakat. Dan perempuan lajang ini tampak benar menikmati kehidupannya sebagai pencari informasi yang hendak ditutup-tutupi dari mata dan telinga orang ramai. Investigative reporting itu pengertiannya adalah taktik untuk menggali berita dengan cara investigasi kan. Nah itu diajarkan kalau ada kasus khusus yang perlu pendalaman. Nah, kita akan diminta untuk tolong dong gali-gali terus gitu. Itu kan secara nggak langsung investigative reporting kan. Nah, pas di majalah kebetulan saya dimasukkan di kompartemen investigasi yang tentu saja teknik investigasinya jadi sajian utama dalam penggalian berita itu. Senada dengan Yuli, Johan juga merasakan bahwa peliputan yang tidak hanya mengandalkan informasi umum yang disuguhkan oleh narasumber ini telah memberinya kepuasan tersendiri. Kesulitannya ketika deadline, ketika materi kita tidak punya cukup banyak materi gitu. Maka ya terkadang gitu dengan materi yang belum lengkap pun kita sudah tayangkan karena berpikiran bahwa masyarakat perlu informasi yang berimbang gitu. Dimulai dari kasus ini, aborsi ilegal. Dulu kan pernah tuh di akhir 2008 dan awal 2009 ada penemuan yang bidan melakukan praktek aborsi di Tanah Tinggi melibatkan dokter. Nah, kita penasaran tuh, masa sih cuma sampai skup di situ aja. Nah, itu dibuat tulisan lebih lanjut. Nah, akhirnya menguak jaringan di Jabotabek dan itu adalah pemain-pemain lama kayak gitu. Yang 10 tahun sebelumnya dia pernah ditangkap, tapi karena hukum di sini enggak menjerat mereka, maka mereka tetap beroperasi lagi kayak gitu. Seperti kemarin ada korupsi di PT KAI gitu. Selama ini kan kita tahu bahwa PT Kereta Api selalu rugi, selalu tidak mendapatkan keuntungan yang besar gitu. Baru tahun-tahun ini ada berapa puluh miliar gitu. Ternyata keuntungan yang mereka dapat itu diinvestasikan ke suatu investasi yang tidak jelas gitu. Dia bermain istilahnya bermain investasi ya. Nah, jadi ada perusahaan namanya PT ini diinvestasikan 100 miliar gitu. Ternyata PT ini merugi gitu. Merugi dan uangnya tidak kembali gitu. Tidak kembali. Dan itu ditanggung oleh negara. Ditanggung oleh negara gitu.
Di liputan aborsi, untuk menguak jaringan aborsi itu, saya tuh harus bertemu dengan para calo, menyamar, saya membutuhkan jasa mereka, terus ke tempat praktek aborsinya kayak gitu. Saya itu bawa orang yang hamil beneran, dan saya bawa juga dia ke klinik rumah sakit untuk tes USG. Jadi ketika di tempat aborsinya itu, nih Bu, maksudnya nunjukin gitu kan, jadi nggak usah bersandiwara macam-macam. Nih ada hasil USG kalau dia benar hamil, dan orang itu juga periksa, oh iya benar hamil. Terus untuk penjara Artalita itu lumayan perlu perjuangan ya, karena kan saat itu semua orang yang di rutan Pondok Bambu itu menutupi perlakuan istimewa yang diterima Artalita. Saya perlu mendekati orang dalam yang orang situ untuk menyusup langsung ke sana, nitip kamera tersembunyi untuk membuktikan kalau memang isu itu benar, baru pantas untuk dikejar untuk di kompartemen investigasi. Yang cukup berkesan bagi kita adalah masalah teroris ini, karena ya kita banyak informasi ya dari narasumber-narasumber gitu bahwa teroris itu sebenarnya tidak ada gitu. Itu buatan dari pemerintah. Sebagai orang yang terjun langsung di peliputan investigasi, karya-karya Yuli dan kawan-kawan berbuah manis. Tak kurang dari 3 penghargaan ia raih dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini. Dari Mukhtar Lubis Award, jadi untuk tahun 2009 untuk liputan aborsi kami dapat penghargaan pertama kategori liputan investigasi. Terus di tahun yang sama juga dapat memenangkan kategori pelayanan umum untuk masalah korupsi busway. Terus di tahun 2010 juga untuk reportase penjara Artalita. Dan Adiwarta Sampurna itu jadi finalis. Tapi, tak ada penghargaan yang gratis atau murah. Ancaman fisik, teror, bahkan gugatan pengadilan juga kerap mereka temui. Meta Dharma Saputra dari Tempo adalah salah satunya. Jurnalis majalah Tempo ini, ketika mengangkat kasus ASEAN Agri, kerap mendapat teror, ancaman fisik, bahkan sempat pula dijadikan tersangka. Kasus ASEAN Agri adalah skandal penggelapan pajak oleh perusahaan milik Sukanto Tonoto yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit. Jumlah pajak yang dikemplang tidak main-main, hingga 1,2 triliun rupiah. Dalam membongkar kasus ini, Meta menjadikan saksi mahkota kasus itu, Vincentius, yang juga mantan financial controller perusahaan raksasa itu, sebagai narasumber utamanya. Saya dan istri sih merasakan, cuma tidak bisa membuktikan bahwa itu dari orang yang diduga gitu. Misalkan yang paling jelas adalah kalau buat saya teror yang mungkin paling berat waktu itu adalah ketika saya meliput ASEAN Agri, kemudian handphone saya disadap, dari seluler saya keluar SMS selama 5 bulan, baik yang keluar maupun yang masuk. Itu kemudian dianalisis dalam bentuk 6 lembar, beredar di media, beredar di parlemen, beredar di polisi, dan waktu itu saya sempat sampai akan dijadikan tersangka. Mungkin itu paling berat. Di luar itu, misalkan saya dan istri pernah mengalami kejadian-kejadian aneh. Misalkan ada ban saya yang tiba-tiba kok seperti disodet orang, ban belakang, dan juga termasuk ban yang di bawah itu saya juga heran. Ketika ke tukang ban, dia bilang, ini Anda sedang bermasalah dengan orang lain. Saya sendiri nggak tahu, tapi saya langsung lapor ke kantor, dan waktu itu pemimpin redaksi bilang, sejak saat ini Anda kemana-mana diusahakan untuk sementara berdua dulu, jangan sendiri gitu. Keuntungan dengan tadi sistem berlapis adalah kita ketika menggali informasi di luar konfirmasi menjadi subjek yang anonim ya. Jadi mereka nggak tahu siapa sih kita sebenarnya, itu pertama. Udah dibuktikan sama kantor ketika berkali-kali mendapat tuntutan hukum, mereka pimpinan redaksi atas yang bertanggung jawab. Biasanya ketika narasumber tidak terima dengan tayangan kita, dia akan somasi ya. Somasi ke Dewan Pers, kita ketemu di sana, kita ngobrol,
itu akan cair di Dewan Pers atau kita tanpa Dewan Pers, kita bertemu langsung dengan narasumber yang kecewa dengan liputan kita, itu akan cair ternyata di situ. Gitu. Aku juga bingung gitu loh, kenapa kok mereka sangat tidak suka dengan liputan kita, tapi ketika dia somasi kita ketemu malah cair di situ, dia malah memberikan data tambahan bahkan gitu. Jika memang peliputan investigasi kerap menyerempet ancaman, teror, dan gugatan, lalu apakah mereka akan menghentikan aksi mereka membongkar skandal-skandal yang sengaja ditutupi? Kalau ngomong lelah, pasti lelah lah. Ya gimana pun juga banyak hal pribadi yang terganggu. Kita punya plan untuk hidup, kita mau apa, terganggu juga. Tapi kan saya selalu ingat gitu, misalkan ada satu kata-kata yang menurut saya bagus dari Gunawan Muhammad, dia bilang, kita boleh lelah tapi tidak boleh menyerah. Kita boleh kalah tapi tidak boleh takluk. Ya kalau bicara ketagihan atau edik gitu ya, saya kira memang saya juga nggak tahu jawabannya apa ya. Cuma memang persoalannya adalah saya secara sadar ketika saya mau menjadi seorang jurnalis, ya ada idealisme kan yang kita punya gitu. Nah, menurut saya kalau memang kita mau menjadi jurnalis, ya kenapa nggak sekalian kita nyemplung ke medan yang paling berat di wilayah itu. Kalau enggak, ya lebih baik kita tinggalkan saja. Ya kalau aku sih inginnya sampai selesai di dunia jurnalistik ini ya, sampai tua lah, sampai selesai. Karena tertantang kita untuk menggali informasi dari suatu narasumber yang sulit kita capai, itu kita cari itu kepuasan kita mendapatkan narasumber yang orang lain tidak sulit untuk mendapatkan. Pekerjaan wartawan itu pekerjaan yang menyenangkan, membuat kita bertambah pengetahuan soal fenomena dan dunia realita sekitar kita, sosial, politik, budaya, kayak gitu. Menemui banyak orang yang menemui banyak orang yang punya pengalaman berbeda untuk saling berbagi, kayak gitu. Jadi lebih merasakan kehidupan yang lebih berwarna, kayak gitu. Ketika punya keinginan untuk masuk dunia wartawan, jangan setengah-setengah gitu. Langsung aja cebur kolam kayak gitu.